Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Hai sahabat Bawaslu TTS, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu, yang mengawasi terkait di dalamnya netralitas ASN, TNI, dan juga Polri. Yuk mari kita saksikan podcast Bawaslu TTS tentang netralitas Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom dan salam untuk kita semua. Halo sahabat Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan, hari ini bertemu lagi dengan saya Ulan Falo dalam acara podcast Bawaslu TTS, dan di sini kita akan membahas terkait isu-isu pemilu dan juga tentunya mengundang narasumber yang hebat dan sangat berkompeten di bidangnya. Hari ini saya sudah kedatangan seorang narasumber dari Polres Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kompol Ibrahim SH. Beliau menjabat sebagai Wakapolres Timur Tengah Selatan. Dan hari ini kita akan mengupas tuntas tentang netralitas kepolisian dalam pemilu 2024. Selamat datang Bapak Ibrahim. Sehat? Kami Bawaslu sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibrahim mewakili Polri untuk bisa bersama kami hari ini untuk kita mengupas tuntas apa sih netralitas yang akan dilaksanakan oleh Polri sendiri dalam memasuki dan juga kita akan melaksanakan kontestasi politik yang akan terjadi pada 14 Februari mendatang. Ya, kita langsung pada topik ya Bapak. Pertanyaannya saya langsung bertanya kepada Bapak tentang terkait netralitas dalam Polri sendiri, dan juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mungkin lebih menekankan pada implementasi persiapan dalam pemilu. Menindaklanjuti arahan dari Kapolri sendiri Bapak, sebenarnya apa sih posisi Polri dalam pemilu 2024 tanggal 14 Februari? Terima kasih Bu. Posisi Polri itu sesuai dengan petunjuk Jukra Undang-Undang bahwa kita harus netral. Kategori netral itu apa? Yang pertama, tidak menjadi dalam pemilu 2024 ini, tidak menjadi tim sukses dalam salah satu pasangan calon atau peserta pemilu. Yang kedua, tidak menjadi pengurus salah satu parpol. Itu kategori. Yang ketiga, tidak menyediakan fasilitas Polri untuk digunakan oleh pasangan calon atau peserta pemilu. Yang keempat, tidak ada atribut pada markas atau kantor kepolisian bagi pasangan calon. Yang kelima, tidak menyediakan dukungan lain terhadap semua pasangan calon peserta pemilu. Itu kategori netralnya. Jadi kami pada prinsipnya tegak lurus, Polri akan netral. Yang sudah kita ketahui bahwa saya percaya bahwa instansi Polri selalu netral dalam pemilu. Kalau misalnya dalam instansi Polri itu sendiri Bapak, ada rekan Polri yang mengikut sertakan dalam pemilu, dalam artian mungkin dia sudah mengundurkan diri, apakah itu juga tidak ada dukungan sama sekali dari Polri? Kalau mengundurkan diri pun harus ada keputusan bahwa dia tidak menjadi anggota Polri lagi. Okay. Kalau selama belum ada keputusan dia bukan anggota Polri, dia tetap menjadi anggota Polri. Kita melihat. Jadi siapapun dia, kalaupun dia mengundurkan diri dan sudah ada keputusan bahwa orang itu yang bersangkutan tidak menjadi anggota Polri lagi, kami akan tetap netral. Ketika kita bicara tentang ketidaknetralan Bapak ya, tindakan apa sih Bapak yang dikategorikan sebagai bentuk ketidaknetralan itu sendiri?
Yang tidak netral saya sampaikan tadi itu, bahwa mungkin dia menjadi tim sukses. Itu yang tadi saya sampaikan, kategori yang 5 tadi itu menjadi bagian kategori yang dikatakan tidak netral, menjadi tim sukses, menyediakan tempat atau fasilitas Polri, kemudian menjadi pengurus parpol. Ya, baik Bapak. Mungkin saya ralat sedikit pertanyaan tadi, mungkin karena poinnya 1 dan 3 hampir sama. Ya. Saya beranjak ke pertanyaan, apa sih risiko yang bisa diterima oleh anggota Polri jika dia sendiri tidak netral? Kami di Polri punya aturan, ada kategori pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik. Jadi kalau misalnya anggota Polri tidak netral, itu pelanggaran etika. Jadi akan kami proses pelanggaran etika. Dan pasti pimpinan Polri akan menjatuhkan tindakan atau hukuman yang tegas terhadap apabila nanti ada diketemukan anggota Polri yang tidak netral. Oke Bapak, mungkin tindakan-tindakan mungkin ada sanksi begitu, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit sanksi ringannya seperti apa Bapak? Mungkin udah anggota Polri ketahuan nih dalam politik praktis gitu. Kalau dibilang ringan, tergantung daripada bisa-bisa diberhentikan tidak dengan hormat. Bisa, tergantung pada kategori, ya. Tergantung ancaman hukuman dalam kode etik termasuk dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Mulai dari penahanan di tempat khusus atau penundaan gaji berkala atau mutasi demosi sampai dengan pemberhentian tidak dengan hormat. Oke baik, Bapak itu merupakan suatu bentuk edukasi ya di sini kepada mungkin semua anggota Polri dimanapun berada, bukan cuma di Kabupaten Timur Tengah Selatan sendiri, tetapi semua anggota Polri dimanapun berada, mungkin yang sedang menonton podcast kita mungkin bisa mendengar Bapak Ibrahim bahwa ada risiko-risiko yang harus diambil jika Polri sendiri terus serta dalam berpolitik praktis. Baik Bapak, mungkin sejauh mana sih upaya Polri dalam mencegah ketidaknetralan yang bisa saja terjadi? Terhadap anggota Polri itu langkah-langkah pencegahannya itu telah kita kumpulkan mulai dari kalau dari tingkat polsek sampai polsek, kemudian dari Polres itu kita kumpulkan, kita berikan arahan, kita berikan rambu bahwa ini loh yang tidak netral, ini loh hukumannya. Kategori tidak netral yang saya sampaikan tadi, ini loh ancaman hukumannya. Jadi kalau Anda berbuat, silahkan menanggung risiko. Apakah sejauh ini Polres NTI sendiri sudah memberikan arahan kepada anggotanya untuk mencegah seperti itu? Sudah sering, Sejauh ini? sudah sering. Malah sebelum mulai dari bulan September ya, kita sudah mulai memanggil anggota kita untuk kita berikan arahan. Berarti Polri ini sangat luar biasa Pak ya. Sudah ada kepekaan dari instansi Polri sendiri untuk setidaknya mencegah, karena tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi di dalam instansi kita, bisa tidak tahu mungkin di sekitaran kita anggota-anggota Bapak ya, mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Oke Bapak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketika kita melihat perkembangan situasi politik saat ini, seperti ada perbedaan antara pemilu tahun 2019 dan juga 2014. Apakah ada strategi khusus kita melihat ada perbedaan, 2019 seperti ini, 2014 seperti ini. Kita melihat bahwa mungkin Polri melihat, wah 2014 ini kayak lebih rawan konflik nih. Mungkin ada strategi baru yang harus disusun. Tentunya Polri pada prinsipnya hanya berfokus pada pengamanan. Jadi kita mungkin strateginya adalah strategi pengamanan, melihat pada situasi yang terjadi sebelumnya. Tidak ada yang kami di strategi lain, tidak ada. Kami hanya berfokus pada pengamanan. Ya.
Kalau misalnya mungkin kali lalu ada satu TPS yang ada terjadi potensi konflik, mungkin strategi pengamanannya berbeda. Mungkin ada tempat A misalnya ada terjadi konflik sosial, itu berbeda dengan pola pengamanannya berbeda dengan tempat yang aman. Penempatan personil di pengamanan berbeda. Berarti harus disesuaikan dengan kondisi tempat pemungutan suara. Iya, termasuk kegiatan peserta pemilu itu kita perlakukan sama. Semua mendapatkan perlakuan yang sama berupa pengamanan dari Polres TTS. Terima kasih Bapak Ibrahim sudah menjelaskan yang begitu baik, dan kita berharap bahwa tidak ada konflik yang terjadi Bapak, terutama di TPS karena pasti ada yang merasa tidak terima dengan perhitungan suara seperti itu, bisa juga terjadi konflik yang di luar rencana kita seperti itu. Oke, baik Bapak Ibrahim, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita melenceng sedikit dari netralitas Bapak Ibrahim, maaf ya Bapak. Mungkin saya akan singgung sedikit tentang prosedur penerbitan STTP. Mungkin Bapak bisa jelaskan sih bagaimana sih prosedurnya? Peserta kampanye atau tim kampanye itu mengajukan pemberitahuan kampanye, pelaksanaan kampanye oleh jurkamnya, oleh pasangan calon atau peserta kampanye sendiri. Jadi mereka mengajukan pemberitahuan kepada Polri paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan kampanye. Jadi ada beberapa bentuk kampanye yang harus diberitahukan kepada Polri. Dari sekian bentuk kampanye tidak semua harus diberitahukan kepada Polri. Seperti pertemuan kampanye memerlukan pemberitahuan kepada Polri seperti pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum. Kalau yang lainnya tidak. Ada beberapa bentuk itu yang harus memberitahukan kegiatannya kepada Polri. Kalau misalnya datang lapor itu dia mendadak nih Pak, dia mungkin tidak sebelum dia datangnya mendadak, itu bagaimana sih Pak prosedurnya? Aturannya 3 hari itu. Tapi kalau misalnya 1 hari sebelum dia melaksanakan kampanye di tempat A misalnya, itu tetap kami layani. Tetap kami layani. Tapi tidak bisa kalau misalnya sekarang dia kampanye, dia datang mendadak sekarang. Hari ini kampanye, kemudian dia datang beritahukan sekarang, ya tidak bisa. Karena kami harus mengecek kelengkapan administrasinya. Harus lengkap ya Pak? Harus lengkap. Karena kita harus sesuai dengan SOP Bapak. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Apakah STTP yang dikeluarkan oleh institusi Polri harus disebutkan dengan jelas lokasinya? Soalnya kami dari Bawaslu mempertanyakan soal penerbitan STP itu tidak dicantumkan lokasi yang spesifik Bapak, maaf. Memang kalau kita melihat STTP yang diajukan oleh tim kampanye atau parpol peserta kampanye ini, kadang-kadang mereka hanya menyebut kecamatan. Seharusnya itu mereka menyebutkan tempat. Tempatnya di mana? Kecamatan A misalnya. Tempatnya di mana? Itu untuk memudahkan koordinasi. Bahwa semua STTP yang kita buat ini kita tembuskan kepada instansi terkait. Untuk apa? Untuk kita lakukan pengamanan. Nah, kadang-kadang peserta kampanye ini atau tim kampanye hanya beritahukan kampanye di kecamatan A, tapi tidak beritahukan di mana. Akhirnya kita mencari. Umpamanya hari ini tanggal 13, dia kampanye di Korbano. Akhirnya kita mencari itu. Nah, kita berkoordinasi dengan Bawaslu, dengan anggota Polsek setempat untuk memonitor. Nah, kami mengimbau kepada tim kampanye ini, kalau memberitahukan kegiatan kampanyenya agar disebutkan jelas tempatnya di mana. Misalnya tatap muka di rumahnya siapa, atau kampanye dalam kegiatan bentuk lain itu di tempatnya di mana, supaya memudahkan kita untuk melakukan pengamanan. Kadang-kadang kami harus mencari di mana ini karena mereka tidak menyebutkan di mana tempatnya. Hanya di kecamatan A, umpamanya di kecamatan Korbano, tapi tidak ditentukan di mana tempatnya. Itu yang sering kami temukan. Nah, apakah ini
menjadi ini sebenarnya itu tergantung pada tim kampanye. Kami sudah menyampaikan berulang, tapi tetap dibilang seperti itu. Karena alasannya kami masih rapatkan lokasinya. Nanti pada saat pelaksanaannya mereka baru menentukan ini tetap buka di rumah A atau kampanye dalam bentuk kegiatan lain itu di tempatnya di pasar ini misalnya. Nah itu diberitahu itu mendadak. Mungkin munculnya kemudian. Baik, ini juga himbauan dari Pak Iwan sendiri untuk segera menentukan lokasi yang jelas ya Bapak, sehingga dari Polri sendiri tidak kebingungan dan kewalahan mencari alamat nih di mana nih sih. Akhirnya jadi bingung, jadi karena di STP-nya tulisnya cuma seperti itu dan sepertinya kita harus menuliskan secara spesifik tentang lokasi ya Bapak, sehingga tidak mengalami kesulitan seperti itu. Kami sebenarnya tidak bingung juga, artinya kami menginformasikan setiap ada STP umpamanya peserta atau tim kampanye A, dia masuk kampanye di Kolbano. Hanya kami agak apa ya, tidak menyediakan pengamanan dengan prosedur kami, karena sepertinya mendadak bahwa mereka nanti datang, kami tatap muka di sini misalnya, kampanye dalam tatap muka di sini. Nah itu baru kami artinya sepertinya terkesan pada saat itu begitu kami dapat informasi, ya kami baru ke sana. Seharusnya kan kalau mereka menentukan tempatnya, kami siapkan semua dari awal. Sehingga jelas ya Bapak Ibu. Ya ini mungkin juga kesempatan bagi Bawaslu untuk mengedukasi bagi peserta pemilu yang ingin melakukan kampanye, ingat bahwa tolong ditulis jelas tentang lokasi ya Bapak. Kadang-kadang di petugas kami itu biasa menanyakan di mana tempatnya. Nah, nanti mereka jawabnya kami nanti bicarakan lagi. Nah, itu menjadi kendala kami dalam penerbitan STP. Tapi kami tetap terbitkan STP itu, hanya pengamanan kami harus kerja ekstra karena kami harus mencari tahu di mana tempatnya. Kami kadang-kadang mendapat informasi dari peserta dari pelaksana kampanye itu ya pada hari H pelaksanaan itu juga. Seharusnya kan kalau mereka tentukan tempatnya kita siapkan dari awal. Iya betul. Itu menjadi satu kendala dan sebenarnya ada komunikasi yang baik ya Bapak antara institusi Polri dan juga yang melakukan kegiatan kampanye, sehingga ini menjadi bahan pembelajaran bagi semua yang selanjutnya akan mengurus STTP itu sendiri, sehingga dari masyarakat, dari Polri sendiri bersinergi agar bisa menyukseskan segala kegiatan pemilu, begitu ya Bapak? Kadang-kadang mereka begini, contohnya di Kota Soe ini, mereka sebutkan Kota Soe. Nanti mereka laksanakan di mana itu yang kami tidak tahu. Kalau mereka sebutkan tempatnya misalnya di lapangan Puskesmas, itu kan kita persiapan dari awal bahwa ini kampanye nanti laksanakan di Puskesmas. Kadang-kadang dari Bawaslu pun bertanya kita, ini kampanye di mana Pak? Sementara mereka hanya beritahu itu bahwa kami di Kecamatan Kolbano. Contohnya ya, di Kecamatan Kolbano, tapi tidak tahu ini contoh kampanye dalam bentuk tatap muka misalnya. Di rumahnya siapa atau di tempat apa, kita tidak diberitahu. Mereka beritahunya pada saat pelaksanaannya itu, atau kita melihat anggota kami dari Babin Dapimas atau anggota Polsek melihat oh ini ada kegiatan kampanye, itu baru kami tahu. Seperti itu. Dan sebenarnya ini sudah harus direncanakan oleh yang melaksanakan kegiatan pemilu, sehingga misalnya kalau Polri sendiri sudah tahu lokasinya, mungkin orientasi lingkungannya seperti apa, sehingga bisa mempersiapkan personil itu Bapak itu sebagai gambaran dan pembelajaran, sehingga yang mungkin akan mengurus STTP berikutnya, saya ingatkan di sini kami Bawaslu agar selalu dengan jelas menuliskan alamat, sehingga pada akhirnya dari Polri sendiri tidak sulit gitu Bapak. Oke Bapak. Hampir semua hampir semua untuk tidak semua sih, hampir rata-rata yang memberitahukan kegiatan kampanyenya rata-rata begitu. Dia hanya menyebut tempat Kolbano atau Faternasi seperti itu. Jadi kalau misalnya Pak, ini mau berangkat nih, kita mau pengamanan ke sini, itu harus dikulik lagi Pak, di mana tempatnya atau bagaimana prosedurnya untuk
Kami biasa mengecek melalui anggota kami, personil kami ada di Polsek. Tolong monitor ini, tolong dipantau ada kegiatan kampanye di sini, tolong dipantau di mana. Akhirnya itu ekstra. Kerjanya ekstra lagi. Iya. Tapi apapun kami tetap melaksanakan kegiatan pengamanan, walaupun dia tidak memberitahukan lokasinya, kami setelah mengantisipasi dengan personil kami yang ada di lapangan. Tolong dicek dan diberikan pengamanan. Mungkin yang akan menjadi kesulitan teman-teman dari instansi lain. Oke, betul. Kami kan personil kami menyebar sampai ke Polsek. Nah, begitu ada kegiatan umpamanya hari ini, hari Sabtu tanggal 13 misalnya, itu kami sudah menginformasikan hari ini ada kegiatan di kegiatan kampanye dalam bentuk tatap muka di satu kecamatan misalnya. Jadi kami sampaikan bahwa tolong dipantau kegiatan di mana dan dilakukan pengamanan. Saya juga berterima kasih kepada Polres TTS yang senantiasa bekerja keras dan mengupayakan kepada peserta pemilu agar selalu menyediakan juga menerbitkan dan menjaga kegiatan kampanye itu sendiri walaupun banyak kendala, tetapi saya pun percaya bahwa Polres TTS selalu menjalankan setiap kinerjanya dengan baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikut, masih tentang pengurusan STTP. Oke Bapak Ibrahim, misalnya Bapak kegiatan kampanye itu tanpa mengantongi STTP itu, apa sih yang dilakukan oleh Polres TTS sendiri? Kalau misalnya ada peserta kampanye yang melakukan kampanye tanpa ada STTP dari Polri, itu kami tetap melakukan pengamanan. Karena itu merupakan kegiatan masyarakat. Persoalan dia melanggar aturan kampanye itu nanti Bawaslu yang menentukan. Kalau misalnya ini belum dibikin STTP kan belum ada laporan, ini mendadak, tapi tetap dilayani Pak. Seperti itu Pak. Mendadak waktunya? Mendadak waktunya begitu. Kan dia kan tidak memiliki STTP sebelum dia melaksanakan kegiatan kampanye itu Bapak. Karena dia tidak mengantongi STTP sehingga dari Polres sendiri harus turun tangan untuk menjaga kegiatan kampanye itu sendiri. Jadi begini, kalau misalnya ada peserta kampanye yang memberitahukan kegiatan kampanye kepada polisi, polisi nanti mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan kampanye. Itu namanya STTP kampanye itu. Terhadap peserta pemilu yang kemudian karena mendadak ataupun karena alasan lain yang dikategorikan dia mendadak, ya kami tidak bisa mendapatkan STTP karena kami harus mengecek mengenai kelengkapan administrasinya. Contohnya peserta pemilu datang hari ini, dia mau melaksanakan datang pagi ini jam 9, dia melaksanakan nanti jam 3, ya kami tidak akan terbitkan karena dia harus melengkapi administrasi dulu. Tapi kegiatan tetap kami amankan. Persoalan dia kampanye nanti melanggar atau tidak, itu nanti kewenangan Bawaslu. Bahwa ini kategori melanggar kampanye, itu Bawaslu yang menentukan, yang mengkaji. Oke baik, terima kasih Pak Ibrahim. Luar biasa ya Bapak, walaupun tidak memiliki STTP, tapi saat berdesak itu juga Polres TTS sendiri selalu siap siaga untuk saat itu dalam menertibkan kegiatan kampanye, karena tidak menutup kemungkinan pasti akan terjadi konflik seperti itu Bapak di lapangan. Ini yang terakhir Bapak, mungkin Bapak ada himbauan kepada anggota Polri yang saat ini sedang menonton untuk tidak berpolitik praktis dan tetap harus netral. Ya, kepada rekan-rekan saya anggota Polri, khususnya anggota Polri pada Polres TTS, kita tegak lurus kepada undang-undang, kepada pimpinan bahwa kita netral. Kita tidak memihak pada salah satu peserta pemilu atau pasangan calon. Kita
fokus bertugas pada pengamanan, semoga kegiatan pemilu ini berjalan dengan aman, damai, dan akuntabel. Terima kasih Pak Ibrahim sudah menyimak bersama kami. Tak terasa kita sudah sampai ke penghujung acara. Saya bersama teman-teman Bawaslu TPS mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ibrahim yang sudah bersama kami, dan juga kita mengingat kembali pesan-pesan dari Bapak Ibrahim tentang himbauan peserta pemilu dan juga kepada anggota Polri untuk senantiasa kita bersinergi dalam menyukseskan kontestasi politik yang akan kita jalani pada tanggal 14 Februari, karena ini sangat menentukan masa depan dan nasib bangsa Indonesia sendiri. Akhir kata, saya Ulat Falo bersama yang bertugas pamit undur diri. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan. Salam awas. Terima kasih. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa.